Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, hari ini kita akan bahas tentang PHP operasi file, bagian terpenting juga dari pengembangan aplikasi berbasis web, gitu ya. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan beberapa operasi file yang bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman PHP. Ya, ada beberapa yang bisa dilakukan untuk operasi file ini, ya. Jadi nanti implementasinya adalah dalam beberapa kasus, ya. Contohnya nanti aplikasi misalkan buat aplikasi manajemen dokumen, nah itu penting sekali nih PHP operasi file, ya. Atau seperti Ellen tuh, ya, kalau kalian mengerjakan tugas kuliah diupload ke Ellen, nah itu adalah ngupload file, ya. Jadi ada beberapa operasi file yang bisa kalian lakukan di PHP ini adalah upload file, contohnya, ya, bisa image, bisa juga dokumen PDF atau doc, gitu ya. Kemudian juga nanti bisa bagaimana baca suatu file, ya. Misalkan kalau kalian belajar dasar-dasar pemrograman DDP, saya rasa sudah belajar juga tuh bagaimana baca file, ya, untuk ditampilkan di dalam suatu konsol, gitu ya, pakai Python, ya. Nah ini nanti ada juga baca file dan juga ada ekspor file. Nah ini juga ekspor file, misalkan ada data laporan, data dosen, data mahasiswa, misalkan nanti bisa diekspor ke suatu file. Nah itu bisa nanti dilakukan misalkan CSV atau PDF atau JSON misalkan. Email attach juga ini, ya, salah satu operasi yang dilakukan, ya. Misalkan ada aplikasi untuk kirim email, itu kan ada ngupload, gitu ya, sama aja sih yang upload terus dikirim via email. Itu juga ada operasi file, ya. Jadi ada resource file yang harus diakses. Berikutnya yang terakhir adalah baca resource dari web misalkan, ya. Jadi ada penyedia data, ya, menyediakan data untuk kita ambil, ya. Misalkan datanya bentuknya biasanya formatnya JavaScript Object Notation atau JSON, gitu ya. Ini biasanya untuk aplikasi mobile dan aplikasi web, gitu ya. Jadi kalau ada pengembang aplikasi mobile ingin membuat aplikasi, maka nanti dia pengembangnya harus menyiapkan dulu web servernya atau data backend API-nya, ya, web service-nya disiapkan dulu. Nah, biasanya formatnya adalah JSON atau XML, ya, format datanya. Oke, saya bahas tentang operasi file di PHP. Nah, untuk operasi file ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk operasi file adalah upload file, ya. Tentukan dulu lokasi direktori upload filenya. Jadi misalkan nanti saya contohkan kasusnya upload foto misalkan, ya. Foto itu mau diletakkan di direktori mana? Nah, itu ditentukan dulu direktorinya, ya. Tentu saja di dalam dokumen root di Apache-nya, web servernya, ya. Kemudian tentukan ukuran file maksimal, ya, misalkan filenya yang diupload maksimal berapa mega, itu juga ditentukan, ya. Seperti kalian ngupload tugas kuis kemarin tuh saya set 5 mega tuh, ya. Di atas file itu ditolak, ya. Jenis filenya juga bisa kita tentukan, misalkan kalau upload foto bisa PNG, JPG atau GIF, gitu ya. Tapi kalau misalkan dokumen bisa PDF atau doc. Selain itu tidak diterima misalkan. Nah, kalian juga harus tentukan nama filenya yang akan diupload itu biar sesuai dengan datanya. Misalkan data dosen biar gampang diakses, itu dengan nama dosennya misalkan, atau dengan nama nomor dosennya misalkan. Ya, misalkan 7005.png, ya, itu untuk nomor yang dosen yang 7005 PNG misalkan. Itu juga bisa dilakukan manipulasi seperti itu, ya. Dan juga yang hal penting adalah kalian harus tentukan user siapa yang boleh upload. Jadi tidak semua user boleh upload. Harusnya sih user yang sudah login ke dalam sistem, ya. Sudah belajar login kemarin. Nah, untuk upload file ada namanya variabel global array, ya, yang dapat digunakan untuk menangkap request kirim file dari server. Jadi kita upload, browse, kita kirim. Nah, itu nama variabel globalnya $files, ya. Ini variabel global kan ada banyak kemarin, ya.
ada $_get, ada $_post, ada $_request gitu ya. Itu masing-masing fungsinya diarahkan untuk menangkap form. Nah, khusus untuk upload itu namanya $_files gitu ya. Ada juga session kemarin ya, ada cookie ya itu ya, bukan session dan cookie. Nah, ini $_file array global, nanti properti filenya yang sudah ditentukan itu name, type, size, TMP name. Ini upload file ini adalah nama namanya itemnya yang akan diupload nanti, itu nama komponen formnya ya. Ya, ada temporary. Jadi kalau upload file itu disimpan dulu dalam direktori sementara. Nah, tugas kalian nanti harus dipindahkan ke dalam direktori atau folder yang ditentukan. Ya, kalau nanti ketika ngupload pasti ada problem tuh. Nah, problem-problemnya bisa kita tentukan. Tidak ada settingannya. Kalau misalkan sukses, dia akan mengembalikan nilai errornya ini. Berarti oke, sukses. Ya. Kalau dia melebihi kapasitas filenya yang diperbolehkan, maka errornya ini. Ya. Kalau sebagian hanya yang terupload misalkan, ya misalkan biasanya untuk upload dokumen nih, kan tergantung bandwidth ya. Kalau misalkan ada 20 mega diupload, baru 10 mega atau setengahnya, atau belum semuanya, nanti errornya ini. Ya. Atau ketika diupload filenya error, nggak ada, itu yang terakhir. Ini penting untuk logik nanti ya. Kalau sukses nanti akan ada notif buat yang mengupload file upload sukses misalnya. Nah, ini contoh codingannya. Nah, nanti beda sendiri dengan form-form biasa. Nanti kalau untuk upload kalian harus menambahkan satu atribut lagi yang namanya encrypt type atau disingkat enc type. Multipath form data. Nah, ini harusnya adanya di form. Nah, sign action untuk lokasi akan diproses di mana, di server. Kemudian ada metodenya post atau get gitu ya. Nah, satu lagi harus menambahkan ini. Kalau form biasa tidak perlu ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk upload file ya harus ada encrypt type situ ya. Nah, multipath form data. Ya, ini name ini nih, nanti name yang ada di sini nih. Yang ini ya, name ini upload name itu name upload contohnya di sini name-nya ya. Nah, jadi sekali lagi untuk upload file di form harus menambahkan bagian ini. Encrypt type multipath form data. Nah, ini contohnya ketika di sukses apa yang diinformasikan. Nah, ini nama filenya, tipenya filenya apa, ya, kemudian juga sudah ada lokasi temporary-nya, nanti dan errornya dan seterusnya. Nah, gunanya type ini dia nanti buat menyimpan nantinya. Nah, nama misalkan bisa juga nama filenya disimpan di dalam database. Nah, ini contoh caranya, diambil datanya, ditangkap ya. Akan diupload ke Photos. Nah, nanti kalau di PHP biasa ada fungsi move upload file. Nah, nanti temporary filenya apa dipindahkan ke lokasi sesungguhnya dengan nama file yang bisa kita setting sendiri. Tadi misalkan nama filenya diubah, awalnya misalkan budi.jpg jadi nomor NIP-nya Budi gitu ya, atau nomor mahasiswanya Budi.jpg bisa kita ubah gitu ya. Jangan lupa dikasih informasi apakah sudah sukses nanti ya. Nanti ditampilkan fotonya seperti ini. Upload sukses, fotonya ditampilkan. Ya. Nah, oke, itu upload file. Berikutnya ada lagi bagaimana mengecek file di dalam satu server, ada apa enggak filenya. Nah, itu penting. Biasanya buat menampilkan gambar atau dokumen ya. Kalau ada dikasih tahu filenya ada, kalau tidak ada. Ya. Nanti fungsinya adalah ini, file exists. Ya. Ini juga sering digunakan nanti. Ya. Nanti mengembalikan true atau false. Kalau true berarti filenya ada. Kalau tidak berarti filenya tidak ada. Kemudian baca file. Nah, baca file ini buat fungsi-fungsi untuk baca file. Ya, di antaranya harus ada 4 proses nanti ya. Misalkan menampilkan sampai menampilkan ya. Ada buka dulu resource filenya, dibuka dulu. Ya, ini ibaratnya koneksi database nih. Connect dulu ke database. Ini buka dulu. Nah, kemudian dibaca, di looping ya, baris per baris ini kan ada 4 data di looping, ditampilkan sampai akhir file, end of file gitu ya. Nah, nanti jangan lupa resource-nya di close. Nanti kalau nggak di close filenya korup. Hati-hati ya. Nah, ini contohnya bagaimana baca dokumen. Nah, contohnya saya ada dokumen dataku, ya, ini dibaca untuk ditampilkan gitu ya. Tidak disimpan di database tapi di suatu file di server. Alamatnya di sini dokumen dataku. Nah, nanti ada RM to read only, hanya boleh dibaca, tidak boleh diedit gitu ya, tidak boleh ditambahkan atau dihapus Pak. Nah, di sini di looping ditampilkan.
saya contohkan aja script-scriptnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menulis? Kalau ini kan membaca, nah ini menulis. Kalau menulis itu berarti harus kita cek apakah filenya boleh ditulis. Ya. Kalau di sistem Linux itu strict. Ya, kalau kalian mau mengedit file maka harus berizin dulu. Ya, nah, namanya perintahnya chmod, ya, change mode gitu ya. Misalkan dikasih izin akses baca, misalkan 755 dan seterusnya nanti gitu ya. Nah, itu ada izin akses tuh kalau belajar sistem Linux. Ya. Harus dicek dulu nih apakah filenya boleh kita edit, kita ubah gitu ya. Kalau boleh nanti baru kita jalankan write ya. Nah, nanti dicek sampai akhir baris, tambahkan di baris paling belakang gitu ya. Nah, ini contoh scriptnya nih, misalkan ada data tadi ya, data produk ini ada 4 ya. TV, kulkas, AC, rice cooker, mau ditambahkan lagi satu data, tidak di database tapi di file. Nah, ini contohnya programnya bikin form seperti ini. Nah, jangan lupa di sini ada proses gitu ya. Nanti ditangkap di sini, tangkap nih nama produk, harga ya, kemudian disimpan di sini apa. Jadi cek dulu apakah file ini boleh ditulis. Jika boleh nanti maka kita melakukan operasi tulis. Dibuka dulu open dengan modusnya A. Tadi kan R itu read only. Kalau A append berarti boleh dimasukin atau boleh diedit ubah-ubah. Nah, kan tadi cuma 4 record ya. Di sini kita nambahkan 2 data, harga dan nama dan harga, kita tambahkan di paling belakang. Nah, perintahnya adalah fwrite. Nah, ini ya. Ini contoh script untuk menulis ke suatu file. Nah, berikutnya yang lainnya adalah tentang jasa JSON nih. Data JSON inilah data yang banyak sekarang digunakan untuk berbagi file di internet, ya, baik aplikasi web ataupun mobile. Ya, jadi kalau nanti kalian belajar pemrogram mobile, bikin aplikasi Android misalkan atau iPhone gitu ya, nanti biasanya data yang diambil adalah format datanya yang di-share di internet adalah format data JSON. Kepanjangan dari JavaScript Object Notation. Nah, ini dia menyimpan datanya berpasangan antara pasangan key dan value. Ya, nanti diseparasi dengan titik 2 ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih ya, data JSON, nama, titik 2, mat ya, ini alamat. Ya, nanti di-share di suatu jaringan, nanti aplikasinya bisa ditampilkan di mobile misalkan ya. Kenapa dipilih JSON? Ya karena format datanya sangat sederhana, ringan, mudah dimengerti dan ukurannya kecil, sehingga memudahkan komunikasi antar komputer dalam jaringan internet ya. Jadi sekarang format yang banyak dipakai adalah ini JSON. Nah, misalkan kalian mau ngambil data COVID nih 19 di DKI misalkan, atau data puskesmas di DKI, cari aja tuh di satu data, dia biasanya ada 2 pilihan, CSV atau JSON. Ya, CSV juga lebih ringan juga, tapi lebih ringan JSON. Ya. Nah, kemudian bagaimana operasinya dengan file JSON ini? Nanti di PHP itu ada 2 fungsi yang kalian bisa lakukan, yaitu mengubah data atau format JSON dengan perintah JSON encode, atau membalikan dari JSON ke PHP untuk dilakukan operasi, namanya JSON decode. Ya. Nah, misalkan di database kita ada array ini, ada array seperti ini, mau diubah ke data JSON untuk di-sharing di internet, ya, caranya JSON encode. Jadi nanti datanya akan formatnya JSON. Kalau ini yang array indeks biasa, ini array asosiatif ya, key value. Nah, bagaimana mengubah data JSON? Nah, misalkan ada penyedia data bentuknya seperti ini, data JSON di-sharing itu di internet, kita mau ambil, mau kita tampilkan di aplikasi web kita, nah, berarti kita harus decode dulu. Nah, cara decode-nya JSON decode, nanti jadi objek array dia. Nah, array nanti kita populasi, kita jalankan coding di dalam program kita. Ya. Nah, ini untuk yang array asosiatif. Ya. Array objek, array asosiatif. Beda ini ya, kalau array objek itu pakai tanda panah, array asosiatif itu tanda sama dengan lebih besar. Ya. Nah, ini bagaimana di CI? Nah, kita bahas CI tadi itu di PHP. Tapi codingan yang tadi itu sesungguhnya berlaku juga di CI, karena CI itu PHP juga kan. Ya. Nah, untuk di CI bagaimana cara nguploadnya? Pertama tadi kita tentukan dulu konfigurasinya, ya. Di mana kita ngupload filenya, apa yang mau diizinkan untuk upload, ya. Kemudian maksimumnya berapa, width height-nya berapa. Jadi bisa kita tolak kalau gambarnya terlalu besar. Kan kalian pernah nggak menggunakan aplikasi itu ya, upload filenya kebesaran, kalian kecilin dulu. Nah, itu karena ditolak sama aplikasi ini. Gunanya buat apa? Agar server kita nggak penuh dengan file-file besar. Kan kalau kita foto tuh dari kamera atau handphone, itu filenya jangan 4 GB dan seterusnya kan. Nah, ini kita batasin lah gitu ya. Nah, nanti kalau di ini formnya gini, form open multipart.
Mau diarahkan kemana uploadnya? Di sini ke controller upload. Nah, untuk menggunakan upload kalian harus tahu dulu ya, this load library. Jadi manggil library upload dengan settingan konfigurasi ini, gitu ya. Nah, nanti ketika dapat datanya tinggal dijalankan fungsi do upload. Nah, ini kan upload, ini this upload, do upload. Nah, file name-nya apa nih? Nah, ini yang kita ubah namanya. Nah, ini kalau sudah diupload, kita harus cek errornya. Tadi kan ada error juga ya. Nah, nanti diceknya seperti ini. Kemudian kalau mau lihat informasinya seperti ini, kita bisa cetak nanti panggil halaman. Nah, gimana kalau CI dan CC kayak gini codingannya? Ini ada controller, nanti kita bikin. Ini contoh aja ya dari tutorialnya CI-nya seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Saya demokan bagaimana praktiknya. Ya. Saya demokan aja, misalkan di aplikasi yang kita lagi buat nih. Ya. Di sini contohnya kita mau upload data dosen nih, ya, foto dosen ya. Nah, ini kan ada data nama-nama dosen nih. Ya. Kita upload, kita bikin halaman dulu nih, halaman uploadnya. Ya. Ini filenya yang kita lihat adalah kontrolnya dosen, indeks berarti. Nah, kita buka scriptnya. Nah, di sini di dalam direktori bikin halaman dulu ya, view ya. Di mana di dosen, view. Dosen di view. Nah, view dosen di sini belum ada indeks ya, indeks oke. Nah, ini kita tambahkan satu lagi URL. Ya. Tambahkan satu lagi ya. Nah, refnya namanya view. Nanti kita bisa gambar icon nih pakai font awesome. Ya, kita bisa tambahkan view, tapi larinya kemana ya? Ke view. Ya, ini kan larinya ke edit. Nah, ini kita larinya ke view. Kita larikan ke view. Nah, buttonnya ganti. Warning itu kan merah ya. Ganti sukses itu hijau. Oke. Kita coba tampilkan dulu nih. Nah, jadi hijau seperti ini ya. Oke. Nah, ada view nih. Jadi mau lihat nih detailnya dia. Fotonya kita akan munculkan. Foto Bu Ami misalkan di view. Nah, nanti di halaman ini nih. Nah, berarti kita harus bikin controller method view. Oke. Kita buat method view-nya di controller dosen. Mana controller dosen? Nah, ini kita bikin method action view. Public function view. $ID itu yang dikirim nanti. Nah, ini kita kopas aja dari yang edit ya. Dari edit kita kopas nih. Di sini ngapain isinya? Nah, kita load data dosen, kita cari nih ID-nya berapa, misalkan dikasih satunya ID-nya Bu Amin tadi ya. Kemudian kalau Pak Batiar ID-nya 2, nah kita ambil ID-nya, kita query ke database, sudah ada, ya query-nya sudah ada, di sini select bintang, from dosen, where, nah ini, nah, ID-nya 1 ada ya, oke. Kemudian diarahkan ke, nah ini yang belum ada, view tadi ya, dosen view. Dosen view arahkan, tapi kita nggak mau harus bikin view nih di bawah view-nya dosen. Ya. View dosen mana di sini belum ada, kita buat baru. Ya, namanya view.php. Oke, enter. Nah, kita isi nih H1 atau H3 misalkan, H2 ya. H2 ya, data dosen, data profil dosen. Ya, data profil dosen. Ini misalkan oke. Jadi ketika diklik nomor 2 nanti muncul sini data profil dosen. Siapa dosennya? Karena tadi sudah dikirim datanya di sini di controller ya view sudah ada nih objek dosen. Nah, kita tinggal munculkan di sini dosennya siapa, misalkan nama ya. Nama ID dulu nomornya. Nomor dosennya berapa? Misalkan namanya kita ketik aja OBJ dosen. NPDM. Ini sudah muncul nanti. Kemudian nama lengkapnya. Kita di sini bikin controller ya. Nah, bikin controller ini ID ya. ID itu dari sini nanti kalau dia ngasih 2 berarti dapat ID-nya 2. Query ke database. Nah,
Nah, dapat objek dosennya, kita bikin view dosen ya di sini. Ini view-nya kita tampilkan nih, objek dosen, NID-nya namanya. Ya, sampai sini ya, muncul. Nah, berikutnya kita bikin fotonya. Kita tampilkan, fotonya kita mau taruh di mana dulu? Oke. Fotonya misalkan kita akan taruh dalam folder kita, misalkan saya nih ada di My Project NF System, misalkan dalam folder uploads, dalam folder fotos misalkan di sini. Kita akan letakkan di sini fotonya ya. Ya, berarti kita harus munculkan fotonya nih ya. Oke, fotonya misalkan gini. Ini kasih PR aja. IMG, SRC. Nah, ini gimana alamatnya? Berarti kayak menggunakan base URL. Base URL itu ya. Kemudian PHP-nya dia ada dalam direktori apa tadi? Upload fotos. Ya, upload fotos gitu ya. Nah, nama filenya misalnya kita sepakati adalah nomor NID-nya gitu ya. Oke, nomor NID-nya kita sepakati di sini. Misalkan jadinya mana ini? Nah, ini lagi $obj dosen. Kita tricky ya, ini concat-nya. Obj dosen titik NIDN ya. Misalkan jadi nomornya namanya tadi siapa? Misalkan tampilannya ya, sorry. Nah, ini 0 sekian-sekian.jpg misalkan nama filenya ya. Nama filenya belum ada nih di sini ya. Nanti kita akan upload nama filenya di situ. Nah, titik ya, saya seperti JPG aja deh ya biar gampang, titik JPG gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Saya kecilin dulu deh. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak ada fotonya, gambarnya gimana? Tambahkan LT alternate gitu ya. Gitu ya. Nah, ada lagi properti IMG SRC LT. Misalkan seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, belum ada ya, kosong ya. Kalau ALT-nya tidak ada nih, lihat. ALT-nya tidak ada nih. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, ada gambar sini nih. Ini fotonya ini di-upload ya. Nah, nanti kita arahkan untuk upload. Oke. Untuk upload berarti kita harus bikin form. Nah, formnya gimana tadi? Kita lihat ya tutorial DCI-nya, langsung aja deh. Saya googling dulu sedikit. Ya. Sini. Code editor upload file. Nah, ini saya sudah tadi googling. Nah, di sini caranya creating upload form. Ya, jadi kita nambahkan form dulu di sini. Formnya ini. Ya. Kita tambahkan formnya di sini di bawah sini untuk upload. Ya. Nah, sudah ada error di sini muncul tiba-tiba. Ya. Oke. Berarti kita harus tambahkan data error di sini. Sementara data error ini kita kosongkan dulu aja. Data error kita kosongkan dulu ya. Biar nggak error nanti di sini. Save belum? Belum di save. Save dulu. Ya. Nah, itu sudah ada browse-nya nih. Sudah ada browse-nya, nanti di browse filenya. Nah, tapi kita perhatikan di sini ada yang harus kita ubah juga di sini di codingan kita. Selain yang mengirim ID-nya, kita juga ngirim ininya ya. Ini namanya fotos deh, kita foto ya. Foto. Saya ganti nama foto. Kemudian saya kirim hidden field juga. Dan itu nggak dimunculkan, namanya ID dosen. Value-nya adalah objeknya tadi ya. ID dosen ya, OBJ dosen ID. Nah, ini dikirim juga ID-nya untuk dilakukan operasi. Nah, ngirimnya kemana? Tadi kan controllernya namanya dosen, berarti ini jangan upload, tapi kontrolnya kita ganti dengan dosen. Ya, nah baru kita bikin fungsi upload di situ, upload, ya, upload data dosen. Ya, berarti di controller dosen kita harus bikin upload. Ya, kita tes dulu di sini. Oke, ini apa? Input type hidden kurang n. Hidden itu berarti nggak muncul ya. Nah, nggak muncul tapi dikirim tetap.
ya, tetap dikirim datanya. Kalau mau ngecek view page source, nah di situ ada hidden. Di sini ada hidden. Nah ini hidden 2 tuh. 2 itu ini Bahtiar Firdaus ya. Misalkan kalau Bu Ami misalkan, nah, Bu Ami itu berapa? ID-nya di sini dilihat di view page source. Bu Ami itu ID-nya adalah 1. Nah ini contohnya. Jadi ada 2 data yang dikirim. Oke. 2 data pertama adalah foto sama dosen. Ini akan kita kirim. Nah, kirimnya kemana? Coba kita upload sini. Nah, kirimnya ke dosen upload. Berarti kita harus bikin metode upload di dalam controller dosen. Ya. Kita bikin di sini di dosen, bikinlah fungsi uploadnya. Public function upload gitu ya. Kita kirim. Nah, ini kita copy aja nih data-data ini. Ya, ini copy sini. Oke. Nah, cuman ID-nya belum dapat nih kita nih ID-nya kan. ID-nya kan nggak ada di sini ID nih. ID-nya kita tangkap dulu nih. ID dosen. Gimana nangkep form? $this input post. Ingat ini ya, post gitu kan. ID dosen, ID dosen. Nah, ini yang dikirim tadi tuh ID dosen yang tadi nih. Yang ini nih dikirim ditangkap ID-nya sini. Nah, ID-nya buat gantiin di sini. Datanya dosennya tetap bawah nih. Ya, udah dapat objeknya. Oke. Langkah berikutnya kita mau ngapain? Nah, settingan konfigurasinya dulu. Ya, kita lihat di manualnya di sini. Settingannya adalah contekannya di sini ya. Nah, kita harus setting di sini nih. Nah, settingannya. Oke. Oke. Nah, settingannya ini config-nya. Oke. Jadi ada 5 config ya. Pertama upload tab-nya di mana, kemudian strukturannya berapa maksimum, kemudian tingginya berapa di sini ya. Di sini jangan lupa upload tadi apa, photos gitu ya, karena direktori photos. Filenya yang kita perbolehkan GIF, JPG, PNG. Satu lagi config yang kita tambahkan adalah file name-nya. Nanti file name-nya apa nih? Kan mau kita ubah file name-nya jadi apa, filenya jadi NIDN kan? Nah udah kita ambil NIDN dosen aja. Nah, ini jadi file name-nya NIDN. Jadi nanti filenya JPG misalkan. Nah, nomor NIDN sekian, nanti nomor filenya jadi nomor NIDN titik JPG. Ya. Nah, kemudian diapakan? Kita lihat lagi di sini di contekannya. Nah, ternyata ada fungsi ini. Kita ambil aja ya fungsi ini. Jadi di load library-nya terus dicek ya. Nah, itu saya jalankan fungsinya. Kita ya. Nah, kalau ada error kita munculkan nanti misalkan filenya terlalu besar atau ekstensinya salah, nanti kita munculkan ya. Nah, tapi ke halaman view mana ini belum kita tentukan ya. Saya lagi rapi dulu. Si kodenya harus rapi gitu ya. Jadi seperti sesuatu ya. Jadi coding itu harus rapi karena yang baca kan enak bacanya gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini belum ada view-nya nih, uploadin belum ada view-nya. Oke, di-upload. Nanti kita akan langsung jalankan do upload. Nah, do upload tadi apa? Tadi kan ada yang di slide-nya kan do upload. Nah, do upload. Nah, do upload itu ini. Nah, ini. Jalankan fungsi do upload untuk upload file. Nah, jadi kita jalankan do upload tadi. Codingannya do upload. Nah, user file ini user file apa? User file ini kita ubah. Namanya apa tadi? Foto. Nah, ini foto. Namanya foto nih ya. Name-nya foto, berarti di sini adalah foto, bukan user file, foto. Nah, itu. Nah, nanti diarahkan kemana? Setelah kalau sukses larinya ke sini. Kalau error. Kalau sukses larinya ke sini. Nah, ini kita mau arahkan ke halaman mana? Balikin lagi aja ke view. Oke. Ini kita copy aja. Kita balikin lagi ke view. Ya, ke sini ya, di bawah sini ya. Oke. Kita balikin lagi ke view. Biar muncul nanti data dosennya. Tapi ini ada error di sini. Nah, berarti ini salah nih ya. Ini kita pindahkan errornya jadi bukan seperti ini ya. Dollar data tadi ya. Dollar data ya. Dollar data gitu ya. Error.
Nah, ini kita isi yang ini. Kalau ada error kirim ya, ini dia. Oke ya. Nah, view-nya berarti nggak perlu lagi ya ini, karena sudah dikirim ke yang bawah ya. Kalau ini berarti data yang sukses nih, data upload file. Nah, ini saya upload file juga, upload data. Nah, ini tinggal isinya ini. Nah, this upload data. Oke. Nah, nggak perlu lagi ya. Upload suksesnya nanti di sini, sini usah. Oke. Nah, gitu ya. Kita coba tes ya. Ini kalau sudah diupload ke view, gitu ya. Ini tutup mana? Ini tutupnya. Plusnya ada, oke, save ya. Kita tes ya. Coba kita tes. Berhasil gak nih? Ya, ada error gak nih? Kita browse. Misalkan fotonya siapa nih? Dari dosen. Yang saya ada fotonya Pak Hendy Sabtono. Misalkan ini ya. Hendy Sabtono di view. Nah, kita mau upload nih Pak Hendy nih. Kita browse ya, gambar Pak Hendy, cari ini dia, open. Nah, nama file Hendy 150 JPG. Nah, kita upload. Nah, itu langsung tuh muncul ya. Nah, ini ada sedikit error, nanti kita lihat di line 9 di view line 9. Kita lihat di line 9 di view line 9. Echo $error. Oh, berarti di sini juga harus kita munculkan nih. Kalau sukses juga ada, ya. Errornya munculkan juga. Ya. Sukses upload gitu ya. Oke ya. Oops. Nah, NIDN-nya nggak ada di sini. NIDN OBJ dosen. Oh, sorry, bukan sini. Saya ulangi ya. Nah, lihat misalkan siapa tadi? Misalkan Pak Hendy Sabtono tadi ya. Nah, sudah ada fotonya ya, sudah berhasil. Nah, kita lihat di folder nih, sudah ada, di upload sudah ada foto Pak Hendy Sabtono. Nah, kita coba lagi ya. Nah, siapa? Pak Hilmi nih, klik. Nah, ini Pak Hilmi mau diupload nih, fotonya belum ada, browse. Kita ambil Pak Hilmi fotonya, ini upload, nah, upload, nah muncul sukses upload. Kira-kira gitu, bikin aplikasi untuk upload, ya. Ya, kalau filenya kebesaran, kita coba lagi nih, siapa lagi ya dosennya, misalkan siapa ya, yang ibu deh, Bu Tiffany, Ibu Tiffany nih ya, misalkan di browse nih. Kita browse, saya ada file yang belum diupload sampai belum besar nih. Nah, ini filenya besar nih, ukuran kecil tapi resolusinya besar, filenya size-nya besar. Nah, kita upload. Nah, file yang terlalu besar ya nggak bisa. Nah, diganti lagi filenya. Kita upload lagi dengan file yang ukuran kita kecilkan. Ini. Ini yang saya sudah kecilkan, open, di-upload. Nah, gitu ya, sukses upload. Kira-kira gitu, bikin aplikasi upload file. Saya sudah berhasil kita upload ya. Contohnya di sini data dosen sudah kita upload. Misalkan tadi ada Bu Tiffany, kemudian coba kita lagi Pak Hendy Sabtono. Sudah bisa kita upload. Nah, bagaimana kalau kita percantik kewajahannya? Nah, kita cari di internet template yang bagus, ya. Kita ada template bagus, namanya coba Bootstrap template profile. Nah, ini profile page. Ini ada beberapa yang bagus yang bisa kita pakai nih, free bahkan ya. Kita terapkan nantinya. Ini kan aplikasinya saya sudah pakai Bootstrap 4. Di sini ada Bootstrap template sini ya. Contohnya di sini yang bisa kita pakai. Kita scroll dulu. Nah, ini dia ya.
Ini kita mau pakai nih. Kita klik aja demo encode-nya. Oke, demo encode-nya ini kita lihat HTML-nya. Nah ini ya, kita mau pakai ya, ini HTML. Nah, kita copy aja nih satu gondongan ini. Oke. CSS-nya ada sih, tapi kita ini aja ya. Coba dulu. Di sini di send di view ya. Oke. Sementara saya taruh di bawah ya. Oke, sudah seperti ini ya. Kita coba lagi tampilannya di sini. Tadi Pak Hilmi ya, atau Pak Hendy tadi ya. Oh, seperti ini. Nah, ini Pak Hilmi. Nah, ini muncul kan? Udah rapi nih. Nah, ini nggak perlu nih, home user profile nggak perlu, kita hapus ya. Home user, ini breadcrumb kan? Ini kan bagian breadcrumb, kita nggak perlu. Terus perlu nggak kita? Perlu nggak? Nggak perlu ya. Karena udah ada di atas ya, kita hapus, save. Nah, tapi ada jarak harusnya. Oke, kita tambahkan div aja sini 1. Nah, bikin heading aja, heading 3, profile dosen, ya. Profile dosen, bikin. Kan gambarnya masih ke internet. Ya. Kita pindahin ini gambarnya yang sini, profil dosen, masih ke internet. John Doe, nah ini gambarnya kita ganti ya dengan gambarnya Pak Hilmi. Ini di bagian image, nah ini image. Oke. Di sini kita copy aja ke bagian image ya. Setelah di sini kita pakai kelasnya rounded cycle. Ikutin aja ini. Ini. Oke, taruh di sini ya. Oke. Dan ini. Nah, sudah jadi file ini ya. Yang avatarnya kita hapus aja ya. Avatarnya kita hapus, tidak perlu lagi. Ini berarti kita hapus yang atas ya. Save. Oke, John Doe-nya ganti nih. Dengan John Doe, nama dosennya. John Doe. Ini berarti Pak Hilmi nih. OBJ, dosen, nama. Nah, cuma OBJ dosen namanya ada dia. Tadi ya, yang bawah dihapus nanti. Oke. IDN, udah nih, OBJ dosen IDN. Oke, kita download dulu. Belum berubah. Di save belum? Oh, belum di save. Nah, Hilmi Abijah Talkor. Nah, oke. Nah, udah ketika dirapikan ini, misalkan tadi ya di full name. Nah, ini kita kumpulkan, misalnya di full name. Jadi kita tidak perlu bikin lagi dari nol, cari di internet untuk menampilkan template-template yang ada, gitu ya. Contohnya nama. Baik, ini sudah kita munculkan ya foto dan gambar dosen, kemudian di sini ada nama lengkap dan NIDN-nya sudah kita tambahkan. Dan uploadnya ya, uploadnya saya katakan di mana nih, di sini ya. Dan fokus aja codingan kita ini lepas jadi error sini ya. Oke. C terus ini oke, save tes. Nah, ya sudah di sini ya. Nah, ini
tombolnya kita hilangkan, follow dan message ya. Sebentar saja. Nah, buttonnya kita baguskan pakai CSS. Button primary, tombol upload. Kita ganti tulisannya jadi upload foto. Oke, gitu ya. Nah, sudah bisa ya. Oke. Ya, bawahnya berarti ini kita hapus, sudah tidak diperlukan lagi, kita hapus. Jadi sudah dalam template yang bagus gitu ya. Oke. Tes terakhir saya dosen yang satu kita upload lagi ya, satu data saya nih. Saya kosong ya. Harusnya sih avatar ini ya. Saya kosongkan, kita browse, langsung nyari fotonya, cari foto yang keren ini, open, upload, nah muncul ya, sukses upload ya, ya sudah jadi nih aplikasi uploadnya dengan tampilan yang bagus jadi ya di sini ya. Oke, demikian dari saya untuk implementasi dari upload file dengan code editor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.